Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan mengaji kitab Fathul Qorib. Bab pada saat ini fardu-fardunya mandi. Faslun, qala al-musannif wa syari'u rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Faslun, ay hadza faslun. Ini adalah sebuah fasal. Wa faraidul ghusli. Dan adapun fardu-fardunya mandi, salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Jadi fardu-fardunya mandi ada 3 perkara. Ahaduha, adapun salah satunya 3, an-niyatu itu niat. Fardu mandi yang pertama adalah niat. Fayanwi, maka berniat siapa orang yang mandi al-junuba pada junub. Fayanwi, maka berniat al-junubu itu orang yang junub. Al-janabah, pada mengangkat janabah. Awil hadas, atau mengangkat hadasil akbari, hadas yang besar. Jadi fardu mandi yang pertama niat. Niat orang yang junub itu dapat berniat untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan janabah. Hadas besar maksudnya. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Nawaitul ghusla li rafil janabah. Nah, bisa. Jadi bisa niat, tergantung kita mau milih yang mana. Wa nahwi zalik, dan semisalnya yang demikian niat. Artinya niat yang lain juga boleh. Atau bahasa Indonesia, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, bisa. Watan wil haidu, dan meniat siapa orang yang haid, dan berniat siapa orang yang haid. Wan nifas, dan orang yang nifas. Rafa hadasil haid, pada mengangkat hadasnya haid. Wan nifas, dan mengangkat hadasnya nifas. Orang yang haid dan nifas, dia dapat berniat pada mandi besarnya untuk mengangkat hadas haid dan hadas nifas. Nawaitul ghusla raf al hadasil haid atau raf al hadasil nifas. Atau bahasa Indonesia, saya mandi, niat mandi ingin menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Wa takunu niyatu, dan jadi atau ada apa niat muktaronatan makrunatan, itu dibarengi apa niat bi awalil fardi, dengan awalnya kefarduan. Wahwa, adapun awalnya kefarduan, awaluma, awalnya anggota. Yugsalu, yang dibasuh apa ma atau apa anggota. Min a'lal badani, dari atas badan, dari atas anggota badan. Awil au asfali, atau dari bawahnya badan. Jadi ketika mandi, tempatnya niat adalah dibarengi dengan basuhan, dengan anggota, dengan awalnya kefarduan, dengan awalnya anggota yang dibasuh dari atas badan maupun dari bawah badan. Ketika orang mandi, dia mengguyur air dari atas, boleh dari kepala. Udah terbasuh, artinya hadas yang di kepala udah hilang. Namun dia harus urut ke bawah untuk menghilangkan hadas besarnya. Boleh juga dari bawah, dari kaki misalkan. Dia boleh juga memulai dari bawah. Jadi tidak harus dari atas atau tidak harus dari bawah, dan tidak harus dari tengah. Dia boleh memilih madah yang dia inginkan untuk membasuh atas mandi tersebut. Jadi mandi ketika dia membasuh awal dulu, membasuh yang pertama dulu dari atas, maka yang atas sudah hadasnya sudah hilang. Selanjutnya dia membasuh anggota-anggota yang belum terkena oleh air, belum terkena basuhan. Selanjutnya, falau nawa, apabila berniat siapa orang yang mandi ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh juz'in anggota,
wajabat i'adatuhu, maka wajib mengulangnya basuhan. Jadi apabila orang yang mandi tersebut berniat tapi setelah membasuh anggota sebagiannya, artinya ketika dia berniat tapi sudah membasuh anggota kepala, dia baru berniat, maka kepalanya belum terangkat hadasnya, maka bagian kepala dia harus ulang lagi. Nah, ketika dia mandi, namun ketika di tengah-tengah mandi baru dia niat, dia sudah mengguyur kepala, badan, ke kaki dia baru niat, maka dari atas kepala sampai ke kaki dia belum hilang hadasnya, itu harus diulang. Maka niat tersebut harus diawali dengan basuhan yang pertama. Jadi pas basuhan pertama dia niat kepala misalkan, nah dia niat tuh, nah kepala udah hilang, nah seterusnya udah, karena dia udah niat, seterusnya tinggal dibasuh saja, insya Allah akan hilang hadas besarnya. Kalau dia berniat di tengah-tengah mandi, artinya sudah ada basuhan-basuhan yang ada di anggota badan, setelah itu dia berniat, maka harus diulang basuhan badan yang belum diniati tadi. Yang kedua adalah izalatun najasati, menghilangkan najis. Ingkanat ala badanihi, apabila ada apa najis ala atas badannya orang. Rukun yang kedua adalah menghilangkan najis. Al-muktasili, maksudnya badannya orang yang mandi. Wahaza, dan adapun ini pendapat. Rojahahu, yang merojihkan pada ar-Rafi'iyu, Imam ar-Rafi'. Wa alaihi, dan atasnya izalatun najasa ingkanat ala badanihi, fala yakfi, maka tidak cukup, ghuslatun wahidatun, itu tidak cukup basuhan yang satu, anil hadasi, dari hadas, wan najasati, dan najis. Jadi sebelum niat sebenarnya ketika ada ketika ada najis di tubuhnya, maka orang yang mandi wajib harus menghilangkan hadasnya dulu. Harus menghilangkan najisnya dulu di badan. Nah, di sini kalau seandainya dia membasuh cuman satu basuhan tersebut untuk menghilangkan hadas besar dan najis, maka tidak sah mandinya. Maka harus dengan dua basuhan. Artinya basuhan yang pertama untuk menghilangkan najis, basuhan kedua untuk menghilangkan hadas. Jadi seandainya ada najis di paha kita, najis bekas senggama, mungkin mazi atau hal-hal yang bernajis, maka kita harus hilangkan dulu. Ketika itu baru kita niat tersebut, baru kita udah suci semuanya, udah nggak ada najis, baru kita niat dan mandi sesuai seperti biasa, harus basah semua, terkena meratakan air ke dalam tubuh. Nah, itu udah menghilangkan hadas besar. Nggak cukup cuman basuhan sekali, anil hadas wan najasah, untuk hadas besar dan najis. Warojahahu an-Nawawiyu, namun dan merojihkan siapa Imam Nawawi, al-iktifa'a, pada cukup, bigoslatin wahidatin, dengan satu basuhan, anhuma, dari hadas dan najis. Wa mahalluhu, dan adapun tempatnya cukup, idza kanat najasatu, apabila ada najis, apabila ada najis, hukmiyatan, itu najis hukmiyah. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi, ketika najisnya najis hukmiyah, maka cukup dengan satu basuhan saja, tidak apa-apa. Najis hukmiyah adalah najis bukan najis ainiyah. Najis ainiyah kan najis yang zatnya ada, yang barangnya ada, yang najisnya memang terlihat. Tapi hukmiyah, najisnya memang tidak ada, tapi secara hukum dia najis. Nah, kata Imam Nawawi, ketika hal tersebut najis hukmiyah, maka cukup atau mencukupi dengan satu basuhan. Amma idza kanat najasatu, adapun apabila ada najis ainiyatan, najisnya najis ainiyah, najis yang terlihat, bendanya ada, wajaba, maka wajib,
goslatani apa dua basuhan, anhuma dari hadas dan dari najis dan hadas tersebut. Jadi kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi apabila najis ainiyah maka kedua-duanya wajib berpendapat bahwa membasuh keduanya dengan dua basuhan. Tapi kalau najis ainiyah, Imam Nawawi berpendapat bahwa membasuh dengan satu basuhan cukup ketika najisnya najis hukmiyah. Itu saja agar tidak terlalu panjang. Fardu-fardunya mandi ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis atas badan kita sebelum mandi. Dan yang ketiga adalah menyampaikan air kepada seluruh rambut dan kulit. Nah, ini insya Allah kita teruskan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.